Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita membahas tentang di mana ini update terkini tentang kasus Subang pembunuhan ibu dan anak atau Ibu Tuti dan Amalia. Nah, pada sidang hari ini, Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang, di mana BAP disorot kembali ya. Muhammad Ramdhanu atau Danu hadir itu bersaksi di persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak atau Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis tanggal 25 bulan 4 2024. Di mana dalam persidangan tersebut, saudara-saudara, Danu itu kan secara gamblang ya. Secara gamblang itu menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP terkait proses eksekusi Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Nah, selain itu, Danu juga di persidangan mengungkapkan adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap ya. Nah, lalu Danu mengatakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Subang Kamis tanggal 25 bulan 4 2024, di mana Danu mengatakan seperti ini. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Nah, ini dimana itu kan Danu mengatakan bahwa mengaku ya dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Dimana dia sempat dibawa berkeliling ya saudara-saudara beberapa kali oleh penyidik Polres Subang. Nah, ini penyidik Polres Subang yang membawa keliling Danu atau Ramdhanu ini seharusnya diperiksa dan turut serta nanti dugaan saya ya, dugaan aku ini akan terlibat di OJJ nantinya, Polres Subang ini ya, yang mengajak Ramdhanu berkeliling. Nah, lalu saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Lanjut Ramdhanu lagi. Lalu, dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong ya. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya, seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Lanjut Muhammad Ramdhanu lagi. Lalu Danu juga menyebut, saudara-saudara, menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Ya, ini harus diperiksa, ya, harus diberikan tindakan juga, atau nanti masuk ke ranah OJJ, Obstruction of Justice ya. Nah, saya saat dibawa berkeliling sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena. Sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Kata Danu lagi ya,
Iya, jadi sementara itu pengacara Danu juga yaitu Pak Ahmad Taufan, saudara-saudara, mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi yang di TKP ya. Sesuai yang di BAP dengan rekonstruksi. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP, kata Pak Ahmad Taufan. Nah, sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi, saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1 yang pertama dan sampai yang ketiga, kata Pak Ahmad Taufan. Namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut atau Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Iya. Nah, lalu beliau juga mengatakan lagi, saudara-saudara, Pak Ahmad Taufan, kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ya saudara-saudara ke Polda Jabar dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri, saudara-saudara, iya, tanpa Danu menyerahkan diri, kasus ini mungkin takkan terungkap sampai ya mungkin selamanya ya saudara-saudara. Nah, jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Lanjut Pak Ahmad Taufan. Nah, seperti yang diketahui juga saudara-saudara, ini kan kasusnya terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Di mana hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Nah, ini dia saudara-saudara yang masih menjadi pertanyaan. 3 tersangka ini yang sudah statusnya menjadi tersangka, kenapa masih belum ditahan? Apakah nanti hadir dalam persidangan? Jika hadir nanti dalam persidangan, maka mereka sudah tidak tersangka lagi melainkan terdakwa. Tapi kenapa belum ditahan? Iya. Baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang update persidangan kasus Subang Ibu Tuti dan Amalia, di mana Danu mengaku disiksa ya, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like juga, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.